Hai, ketemu lagi di video tutorial Dede Kia Channel. Setelah konten video sebelumnya membuat animasi teks menggunakan bahasa JavaScript. Pada tutorial kali ini, saya akan membuka rahasia ngoding tentang cara membuat responsive touch image slider for mobile device atau untuk handphone. Masih tetap konsisten, pemrograman ini menggunakan bahasa vanilla JavaScript dibantu HTML5 dan CSS3. Seperti terlihat di video, gambar slider bisa digeser ke kanan atau ke kiri secara responsif. Baiklah, langsung saja. Di dalam video ini, tahap pertama, cara membuat layout tampilan di handphone menggunakan HTML dan CSS3. Selanjutnya, animasi akan diolah menggunakan JavaScript. Perlu digarisbawahi, penulisan atau ngoding ini tidak menggunakan framework apapun. Murni HTML5, CSS3, dan JavaScript. Sebelum ngoding, mohon subscribe channel ini. Selamat mengikuti. Buka kode editornya pada folder htdocs. Klik kanan mouse, pilih buat folder. Beri nama slider. Pada folder slider, klik kanan mouse. Buat file baru, beri nama index.html. Kemudian main.css, dan script.js. Seperti biasa, buat elemen HTML, ketik tanda seru lalu tekan Ctrl E. Ubah title, tulis kode link agar main.css terhubung. Dan terakhir script.js. Jangan lupa untuk menulis before agar kode script.js dijalankan terakhir setelah dua file sebelumnya. Buat elemen div, lalu beri nama class container. Kini membuat tombol menu utama dan tombol bawah. Buka kotak folder. Saya akan memasukkan style simbol atau icon. Filenya saya simpan di folder berikut. Sedangkan file simbol saya simpan di folder Jangan lupa untuk tulis titik-titik garis miring atau slash pada href karena folder fonts disimpan di luar folder slider. Masukkan class name yang ada di icon fix.css. Ikuti penulisan simbol berikut ini. Atau bisa lihat konten video yang kita buat sebelumnya untuk membuat icon atau simbol. Setelah selesai, buka aplikasi browser. Saya menggunakan Firefox Mozilla.
ketik localhost /slider untuk membuka hasil ngoding barusan. Terlihat ikonnya, hasil coding sudah benar. Kembali ke kode editor, pilih halaman main.css, buka kembali sidebar folder. Ada dua huruf yang saya pakai, pertama huruf Whitesmith dan yang kedua Conforta Regular. Ikuti ngoding berikut ini. Jangan lupa tulis titik-titik garis miring pada source-nya. Berikutnya saya akan menuliskan beberapa jenis warna. Kali ini ngodingnya agak sedikit berbeda. Silahkan teruskan ngoding berikut ini. Rasanya tidak perlu menggunakan atribut UL dan LI untuk tombol menu utama. Saya akan hapus dulu. Buka browser lalu refresh. Sudah terlihat susunan menu utamanya. Kini style untuk menu bawah. Simbol untuk menu bawah sebaiknya menggunakan atribut UL dan LI. Saya menggunakan display grid pada UL. Grid template kolom saya isi 5 kolom dengan lebar yang sama memenuhi halaman. Grid template rows diisi dengan 100% mengikuti tinggi kelas bottom menu. Ayo kita lihat hasil ngodingnya. Ini cara membuat judul halaman.
ngoding berikutnya, cara membuat tombol navigasi slider. Ikuti kembali ngoding berikut. Buka browser, lalu refresh. Oh, ternyata index.html kelupaan belum di save. Pilih file atau save atau tekan Ctrl S. Kembali ke browser, lalu refresh. Ada kesalahan penulisan nih kayaknya. Coba saya perbaiki dulu. Efek bayangan pada tombol belum diberi atribut pixel pada nilai 15. Saya kasih dulu 15 pixel. Pindahkan atribut di dalam nthchild 1 ke button. Hapus nthchild 1, edit left menjadi 91% pada nthchild 2. Refresh. Ternyata terbalik posisinya. Kembali ke laman index, pindahkan buton next di atas back, blok buton back, lalu tekan Ctrl panah bawah. Refresh lagi. Sudah betul posisinya sekarang. Saya akan membuat komentar dulu. Setelah itu kita mulai ngoding JavaScript. Masih di laman index.html, buat dulu elemen slider di bawah navigasi. Ikuti dulu ngoding berikut. File gambar yang saya gunakan disimpan di luar folder slider. Jangan lupa tulis titik-titik slash pada source-nya. Coba kita lihat hasilnya. Buka browser, lalu tekan refresh. Sudah berhasil. Lalu sekarang perbaiki style slidernya. Sebelum penjelasan detailnya, ikuti ngoding berikut ini. Buka browser, lalu tekan refresh. Buat apa lingkaran berwarna kuning ini? Berikut ini penjelasannya. Buka inspect element, kemudian pilih tab style editor, cari class container, tekan Ctrl / di baris overflow, terlihat efek pada layar browser, dia menghilang. Cari class cycle dan cycle img, rubah nilai posisi top. Efek perubahan bisa dilihat di layar browser. Ini yang paling penting, jadi perhatikan baik-baik. Pada class cycle, di baris transform, tambahkan atribut rotate. Pada saat nilai dirubah, maka perhatikanlah.
Kembali ke class container, aktifkan kembali overflow-nya. Pada baris overflow, tekan kembali Ctrl/. Kembali ke bawah ke class cycle, kemudian blok dan copy perubahan nilai top dan penambahan atribut rotator, blok class cycle dan cycle image, tekan Ctrl V atau paste untuk menimpa kode sebelumnya. Pada baris transform, rubah nilai rotate menjadi 90 agar semua gambar slider secara default ada di posisi kanan bawah. Kini kembali ke laman indeks, duplikasi semua elemen cycle. Lalu ganti source file gambarnya. Setelah itu ke laman script.js. Layer split ini memudahkan kita untuk membuat ekspresi elemen pada laman script.js. Ayo kita mulai ngoding vanilla JavaScript-nya. Ikuti ngoding berikut ini. Langkah pertama, ekspresikan dulu cycle image, dan button. Browser kali ini saya menggunakan Chrome, yang sebelumnya saya menggunakan Mozilla. Fasilitas swipe atau touch belum tersedia pada Mozilla. Hasilnya akan dibuka menggunakan aplikasi Chrome. Panggil slider pada localhost. Saat kursor mouse di layar, klik tombol kanan mouse, pilih inspect atau tekan di keyboard Ctrl+Shift+E. Tekan tabs console, ketik cycle, maka akan keluar array atau himpunan sebanyak 3 elemen div. Ketik slider, maka akan keluar array atau himpunan sebanyak 3 elemen image atau gambar. Jika kursor diarahkan pada array, tidak akan nampak apapun. Ini dikarenakan semua gambar ada di posisi kanan bawah. Terakhir, tombol navigasi slider. Jumlah array atau length ada 2. Agar lebih mudah dikenali, maka buton akan diberi nama, namun tidak menggunakan komentar, akan tetapi menggunakan destruksi variabel. Jadi array buton dipecah menggunakan ekspresi const seperti berikut. Akan kita tes destruksi variabel ini. Jika di konsol diketik next, lalu kursor diarahkan pada button, maka tombol next akan teridentifikasi. Begitupun sebaliknya. Itulah ekspresi menggunakan destruksi variabel, yaitu memecah array lalu diberi label atau nama. Agar tombol next dan ref berfungsi, akan dibuat terlebih dahulu metode untuk memanggil fungsi next slider menggunakan add event listener. Perhatikan penulisan berikut. Untuk menguji fungsi next slider, ikuti ngoding berikut ini. Buka browser lalu refresh atau muat ulang. Jika tombol next ditekan, maka akan keluar peringatan. Begitupun tombol back atau reverse. Kembali ke kode editor. Saya akan membuat komentar dulu. Berikutnya saya akan membuat fungsi fana. Fungsi yang di dalamnya akan otomatis terpanggil atau terload saat browser di refresh. Perhatikan penulisan ngoding berikut. Baris pertama membuat transition semua elemen cycle. Akan saya tutup dulu laman indeks biar layar menjadi besar. Ekspresikan dulu transition dengan nilai 1000 atau sama dengan 1 detik. Selalu perhatikan koma dan titik koma. Penggunaan koma jika berikutnya masih ada yang harus diekspresikan. Penggunaan titik koma untuk ekspresi terakhir. Durasi transisi pada cycle saya buat setengah detik. Artinya ketika browser dimuat ulang atau refresh, gerakan atau motion cycle berdurasi setengah detik. Agar array atau himpunan cycle terpanggil, maka diperlukan metode pengulangan for loop. Perhatikan penulisan berikut ini. S-length merupakan jumlah himpunan gambar slider. Lebih bagus kita ekspresikan di atas. Setelah itu, buat logika dengan menggunakan metode if. Untuk memanggil
array atau himpunan pertama dari cycle agar rotasi yang semula bernilai 90 derajat diubah menjadi 0 derajat. Sekarang perhatikan dulu ngoding berikut. Lebih jelasnya nanti kita sama-sama lihat pada browser. Perubahan rotasi dari 90 ke 0 derajat akan diberi waktu jeda. Oleh karena itu diperlukan metode set time out sekitar setengah detik. Perhatikan penulisan coding berikut ini. Buka browser, refresh, lalu muat ulang. Fungsi panah yang kita buat tadi telah berjalan. Bagaimana jika transisinya diubah menjadi 2 titik? Kita saksikan perbedaannya. Gerakan atau motionnya terlalu lambat, maka akan saya kembalikan lagi nilai transisi menjadi setengah detik atau transisi dibagi 2. Kita kembali ke fungsi next slider, lalu perhatikan coding ini. Di dalam fungsi next slider kita akan membuat cycle berikutnya berputar dari 90 derajat menjadi ke 0 derajat, atau gambar slider berikutnya pindah ke posisi tengah. Lalu slider sebelumnya berputar ke kiri. Buka browser lalu muat ulang atau refresh. Tekan tombol next. Masih error. Kembali ke kode editor. Ternyata lupa membuat ekspresi variabel x pada cycle. Kita ekspresikan dulu. Kembali ke browser, muat ulang. Berhasil. Tapi ketika menekan tombol next di gambar kedua, kok tidak pindah ya? Agar bisa berfungsi, ekspresikan x dengan nilai rotate. Perhatikan dulu ngoding berikut. Ekspresikan dulu variabel rotate di atas di baris ekspresi beri nilai 0. Kembali ke baris next slider, beri nilai pada rotate x ditambah 1. Buka browser lalu muat ulang, tekan tombol next. Sukses. Namun keluar peringatan pada akhir slider saat tombol next ditekan. Solusinya harus dibuat metode logika if yang menerangkan jika di akhir gambar fungsi, tombol next akan mengembalikan nilai slider terakhir. Nilai slider terakhir yaitu sleng dikurangi 1. Jangan lupa logika if pindahkan ke baris awal dengan menekan kontrol panah atas. Perhatikan ngoding berikut ini. Setelah itu, copy fungsi next slider lalu pastekan ke function prev slider. Rubah nilai rotate yang sebelumnya positif menjadi negatif 1. Lalu ke baris if, isi x dengan nilai 0. Buka browser, jangan lupa refresh. Artinya pada saat slider di posisi awal, tombol prev tidak akan lagi error jika ditekan, karena mengembalikan nilai semula. Fungsi tombol next dan prev sudah selesai. Tahap berikutnya membuat efek animasi memantul seperti terlihat di layar sehingga terlihat lebih dinamis. Buat 3 baris cycle dengan style transform. Isikan nilai rotate baris pertama dengan nilai negatif 10. Rotate baris kedua nilai 5 dan baris terakhir 0 derajat. 3 baris ini tidak akan berfungsi tanpa menggunakan metode set time out. Perhatikan penulisan berikut ini. Di dalam set timeout terdapat fungsi dan durasi. Saya menggunakan fungsi panah seperti ini. Durasi setengah detik ditulis dengan fungsi panah. Jangan lupa koma. Lihat cara penulisannya.
Atur durasi waktu eksekusi set timeout-nya. Durasi pertama saya beri jeda waktu setengah detik setelah tombol next ditekan. Berikutnya slider akan terpental ke 5 derajat sekitar 1 detik setelah tombol next ditekan. Jangan lupa hapus baris cycle rotate 0 di atas. Coba jalankan pada browser, tekan tombol next, sudah berfungsi. Kembali ke kode editor, copy efek animasi yang tadi dibuat, pastekan pada fungsi frame slider. Jangan lupa hapus baris cycle di bawah ekspresi let X. Ubah nilai rotate ke nilai berlawanan. Sudah berfungsi dengan baik. Perhatikan cuplikan di layar. Ngoding berikutnya cara membuat efek animasi saat tombol frame ditekan pada posisi slider pertama. Kode ini dibuat di dalam logika if. Perhatikan penulisan berikut ini. Copy kode animasi yang tadi dibuat, pastekan di dalam kerangka logic if. Hapus metode set timeout baris paling atas, rapikan. Kurangi setiap set timeout durasi jeda sekitar setengah detik. Hapus nilai negatif 1 karena hanya nilai 0 saja yang aktif. Tambahkan else setelah kerangka logika if, lalu masukkan coding animasi ini ke dalamnya. Jangan sampai salah ya, ikuti seperti dalam video. Rapihkan ngodingnya. Buka browser lalu muat ulang, tekan tombol frame. Seharusnya ketarik ke kiri saat ditekan. Kembali ke kode editor, rubah nilai rotate-nya. Jangan lupa save. Nah, ini kelihatan lebih bagus. Kembali ke kode editor, kopikan ngoding fungsi pref slider ke fungsi next slider. Ubah nilainya dari negatif ke positif. Perhatikan ngoding berikut ini. Selanjutnya mengaktifkan animasi pada saat browser di-refresh. Seperti terlihat di layar, sebelumnya tidak ada efek memantul saat browser di-refresh. Perhatikan caranya. Buka kode editor, loncat ke baris atas, baris yang diberi komentar auto refresh function. Ikuti penulisan berikut ini. Buka browser, lalu refresh. Saat slider pertama muncul, terlihat gambar terbawa ke kiri lalu terpental. Animasinya sudah berjalan sesuai harapan. Selanjutnya, arahkan kursor ke halaman paling bawah. Lihat video ini.
Tahap berikutnya bagaimana agar slider bisa digeser tanpa harus menekan tombol next atau back. Cukup fungsikan jari tangan pada slider, maka slider akan berputar. Buat dulu ekspresi berikut. Setelah itu, biar lebih rapi, pindahkan semua ekspresi tadi ke halaman atas. Kembali ke halaman paling bawah, saya akan menggunakan metode pengulangan for each. Perhatikan cara penulisannya. Di dalamnya saya memasukkan fungsi panah, lalu menyertakan E untuk elemen dan I untuk indeks pada masing-masing slider. Hal pertama yang harus dilakukan, mencari nilai awal saat jari kita berada di atas slider. Metode add event listener dapat membantu kita. Tulis console.log E, buka Chrome, refresh, lalu tekan tombol keyboard Ctrl+Shift+I. Perhatikan icon device ini. Tekan icon ini, kenapa menu bawahnya naik ke atas ya? Saya perbaiki dulu, kembali ke kode editor, pilih halaman main CSS, ubah nilai height pada media query ini, ubah menjadi 100 VH. Kembali ke Chrome, refresh, sudah bagus. Fungsi touch ini tidak berfungsi pada Mozilla. Apa yang akan terjadi saat menekan gambar slider? Lihat tab console. Coba kita bongkar, ada apa di dalamnya. Perhatikan touch. Di sana ada nilai atribut client X. Kita akan menggunakan atribut ini untuk nilai awal. Perhatikan cara penulisannya. Saat menekan slider terlihat di konsol nilai touch star. Namun akan lebih baik jika nilainya menjadi angka pembulatan, tidak koma sekian, koma sekian. Maka berikut ini cara ngoding agar mendapat nilai bulat. Nilai touch star sekarang menjadi bulat. Ngoding berikutnya yaitu cara agar saat slider disentuh, maka slider bergerak mengikuti arah jari kita. Perhatikan ngoding berikut ini. Ekspresikan dulu nilai walk, nilai e.touch 0.clientX dikurangi nilai star x. Untuk mengetahui arah bergeser ke kanan atau ke kiri, diperlukan logika if seperti ini. Jika nilai 0 lebih kecil dari nilai walk, maka arah bergeser akan didapat. Perhatikan dengan seksama. Kita coba, jika ditekan lalu digeser ke kiri, maka akan didapat nilai. Begitupun sebaliknya ketika digeser ke kanan. Kembali ke kode editor, nonaktifkan dulu logika if, blok lalu tekan Ctrl/. Nilai walk ini akan kita implementasikan pada transformasi cycle. Perhatikan cara penulisannya. Masukkan walk pada nilai rotate, buka Chrome, coba kita geser. Oh, terlalu kecepatan ya. Kembali ke kode editor, coba kita ubah walk bernilai 1/20. Kita coba lagi. Gerakannya terlalu lambat. Oh iya, baru ingat saat di refresh nilai transisi cycle adalah setengah detik. Ini yang membuat pergeseran terasa berat. Jadi perlu ditambahkan baris coding transition seperti ini. Beri nilai transition 0 detik atau transisi dikali 0. Dan ternyata pergerakannya normal. Bisa digeser. Ini tahap terakhir cara eksekusi event. Eksekusi event saat jari dilepas dari layar. Diperlukan nilai baru atau perubahan touch. Maka buka lagi e.touches 0.clientX, tapi nilai e.change touch 0 clientX ditambah nilai walk. Ekspresikan dulu end pose-nya. Diperlukan logika if yang menyatakan bahwa jika nilai end pose lebih kecil dari star x,
maka fungsi next slider berjalan. Atau kalimat sederhananya, jika nilai nPost positif, maka jalankan tombol next. Jangan lupa tambahkan baris ngoding cycle transition, kopas saja biar lebih gampang ya. Ingat, ubah durasi transitionnya menjadi setengah detik. Jangan lupa juga menambahkan logika else. Jika nilai nPost negatif, maka jalankan tombol pref. Refresh browser, mari kita coba hasil ngodingnya. Berikut ini cuplikan video hasil ngoding yang kita buat tadi. Ada 3 ekspresi yang belum ditulis, mungkin di lain waktu akan kita bahas. Jadi selalu cek dan dicek video terbaru di channel ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung terus channel kami, like dan share jika suka. Klik tombol dislike jika kurang suka. Komentarlah yang santun jika ada kritik atau pertanyaan. Terakhir, klik tombol merahnya bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.